Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dengan tema yang baru. Tema sebelumnya adalah belajar dari istri lagi. Kami menganggap selesai karena tersisa satu istri, yaitu Maimunah binti Al-Haris. Sudah kami singgung sekilas tentang pembahasan tersebut. Dan kita beralih pada pembahasan urgen yang lainnya, yang ini kaitannya dengan harta, yaitu harta kita ada yang asalnya dari sumber yang halal dan juga ada harta-harta yang bermasalah. Atau kita dapat membagi harta itu menjadi tiga. Ada harta halal, ada harta haram, dan ada harta syubhat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membagi hal ini. Nabi katakan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara halal dan haram ini ada syubhat, mutasyabihat. Ada perkara yang syubhat, masih belum jelas halal dan haramnya. Bisa jadi tidak jelas di sini ada macam-macam. Tidak jelasnya suatu harta itu halal atau haramnya karena pertama kurang ilmu. Jadi kita sendiri yang kurang belajar. Kita kurang mengkaji, kita kurang mendalami. Yang kedua, memang dari sisi penyimpulan hukum masih butuh ada penjelasan detail. Bisa jadi penggambaran detailnya dari orang yang bertanya atau orang yang punya kasus. Kemudian penyimpulan hukumnya juga demikian, istimbat atau penyimpulan hukum juga demikian. Sehingga suatu perkara itu jadi syubhat. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya kita menjauhi yang syubhat juga. Jadi bukan hanya menjauhi yang haram. Dalam hadis tadi Nabi katakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan diri dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia pelan-pelan bisa terjatuh dalam yang haram. Nah, saya kasih muqaddimah ini biar kita memahami urgensi materi atau pelajaran kita kali ini. Di samping kita awali dengan lihat di buletin, meminta pada Allah harta yang halal. Ini saya ajarkan doa. Coba lihat doanya. Kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Saya tuntun nanti biar bisa dihafalkan bagi yang belum hafal. Ya, diikuti. Allahumma kfini
bihalalika bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ikuti artinya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Nah, di sini kita minta, lihat tiga, minta yang halal, minta dijauhkan dari yang haram, kemudian dicukupkan, kita hanya tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak bergantung pada selain Allah. Mudah-mudahan doa itu bisa dihafalkan, dan ini jadi doa sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ini jadi doa untuk nyaur utang. Dalam hadis Ali ini barangkali saya pernah sebut, pernah seorang budak, dia ingin membebaskan dirinya, ingin merdeka, ingin bebas. Namun dengan cara dia harus menebus dengan biaya tertentu. Harus ditebus dengan biaya tertentu. Maka ketika itu dia harus cari utangan. Maka diadukan masalah ini kepada Ali. Kemudian Ali beritahu, dulu saya pernah diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa. Doa ini bisa menyelesaikan masalah utang yang sepenuh gunung. Utangnya itu sepenuh gunung. Makanya ibu tulis lagi di situ, doa nyaur utang. Nambah lagi di situ, sepenuh gunung. Nulis bu. Terus stabilo ini tuh. Nah, di rumah ditulis, kalau belum hafal itu ditempelkan di mana gitu, biar ingat doa ini terus. Doa ini tadi sudah jelas, kita minta pada Allah yang halal, kita minta pada Allah supaya dihindarkan dari yang haram. Sekaligus dari yang haram ini ada yang tadi saya sebut syubhat. Jadi yang haram tinggalkan, yang syubhat juga demikian. Lalu dari harta yang halal punya manfaat lagi, di dalamnya itu ada berkah walaupun jumlahnya itu sedikit. Coba perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah berikut ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathiru yadhhabu wa yamhaquhullahu ta'ala. Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah. Sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram, yang jumlahnya banyak, hanya cepat hilang. Dan tunggu nanti Allah akan hancurkan harta itu. Lihat bandingan yang Ibnu Taimiyah utarakan di sini, dia bandingkan sedikit yang halal dengan banyak harta tersebut namun dari sumber yang haram. Yang sedikit ini lebih bawa berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Sedangkan banyak namun haram, maka lihat akibatnya tadi, harta tersebut cepat hilang. Allah nanti akan hilangkan harta itu pelan-pelan itu.
Mungkin dulunya dia itu orang sukses, namun dari pekerjaan yang haram, tunggu saja ada timingnya nanti Allah buat itu berangsur-angsur habis. Atau langsung hancur seketika itu juga. Wa yamhaqullahu ta'ala, Allah nanti akan menghancurkan harta tersebut. Tanda ada sesuatu yang masalah dari harta tadi karena tidak berkah. Kalau berkah, walaupun itu nanti berkurang lagi karena dia misalnya sodakohkan, namun dari situ sudah bawa kebaikan yang banyak. Nah, itu berkahnya harta yang halal. Mudah-mudahan Allah karuniakan harta kita dengan harta yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Lalu sekarang kita lihat dampak harta haram. Di sini ada 7 poin yang mesti ibu-ibu perhatikan. Pertama, memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Karena itu menyalahi aturan. Ditambah lagi orang yang melakukannya itu mengikuti langkah setan. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 168 berikut ini. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Lihat perintahnya, disuruh makan yang halal, lalu disebutkan lagi asalnya di muka bumi ini halal untuk manusia nikmati. Dan ini ibu catat, ini hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu halal. Sampai datang dalil pengharaman. Saya ulang, hukum asal segala sesuatu itu halal. Sampai datang dalil pengharaman. Maka kalau nggak ada dalil bu, asalnya masih halal itu. Maka kadang kita nikmati makanan, kita nikmati minuman, itu nggak terlalu banyak tanya. Kecuali kalau kita temukan masalah di situ. Misalnya minumannya itu memabukkan, atau disebut dengan muskir, memabukkan. Itu baru jadi masalah di situ. Asalnya kalau tidak memabukkan, ini boleh diminum nggak? Jus ini, sirup ini, minuman macam-macam gitu. Asalnya boleh. Karena dalam ayat di sini dikatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi, semuanya itu halal dan thayyib. Maka kalau kita bahas hukum sesuatu, ada namanya hukum asal. Hukum asal ini kita terapkan dulu. Kalau ada suatu masalah, nah itu butuh dalil di situ. Nih apa sebabnya minuman ini haram, apa sebabnya makanan ini haram, dan seterusnya. Lalu dikatakan lagi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Saya pernah sebutkan di majelis Sumairo ini ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Masih ingat apa lupa? Ibu-ibu, ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Ibu-ibu, apa? Ingat gak? Lupa? Atau tawadhu? Taib. Sekarang saya urutkan 6 ini. Nanti dalamnya sini ada masalah kita juga. Setan itu, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid,
Setan itu menjerumuskan manusia dengan menempuh 6 langkah berikut ini. 1 langkah nanti ditempuh tidak berhasil, setan beralih ke langkah kedua. Langkah kedua tidak berhasil, langkah ketiga. Langkah ketiga tidak berhasil, langkah keempat nggak berhasil lagi, langkah kelima nggak berhasil lagi, langkah keenam. Urutannya 1. Langkah setan adalah menjerumuskan manusia dalam syirik dan kekafiran. Jadi diajak dulu berbuat syirik, diajak dulu untuk kafir. Terus yang kedua, ini tidak berhasil ya. Kalau berhasil, setan dapat mahkota atau gelar istimewa. Ya mungkin profesornya setan lah begitu. Ini dapat tingkatan terhormat di dunia persetanan. Kalau langkah 1 berhasil. Langkah kedua, setan akan mengantarkan atau mengajak manusia pada amalan yang tidak ada tuntunan, alias bid'ah. Setan ajak pada kebid'ahan. Yang ketiga, jika ini tidak berhasil karena dia tahu saya harus manut pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setan ajak kepada yang ketiga, yaitu melakukan al-kabair, dosa besar. Disebut apa tadi Bu? Al-kabair. Jika dosa besar, dia masalah selingkuh tidak, main judi tidak, homer tidak, pokoknya ini nggak mau dia lakukan ya dosa besar. Maka setan lanjut lagi ke langkah keempat. Setan akan mengajak dia melakukan dosa kecil atau as-shaghair. Namun perlu diingat, ini catatan penting nih. Dosa kecil itu bisa naik tingkat jadi dosa besar kalau terpenuhi 3 ini atau ada masalah 3 ini. Yang pertama, orang menganggap remeh dosa. Yang kedua, dosa ini dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, dosa ini dilakukan oleh seorang tokoh yang jadi teladan, yang jadi contoh. Maka beralihlah tadi dari dosa apa? Dosa kecil berubah jadi apa Bu? Dosa besar. Jadi tadi dosa kecil jangan nganggap ini kecil aja kok. Dosa kecil ini bisa beralih atau naik tingkat jadi dosa besar karena 3 hal, yaitu menganggap remeh, terus kedua dilakukan terus menerus, yang ketiga dilakukan oleh seorang tokoh yang jadi teladan atau yang jadi contoh. Sudah berapa langkah setan tadi Bu? 4. Sekarang yang kelima. Setan akan beralih, kalau keempat tidak berhasil, dosa kecil dia nggak mau, maka yang kelima akan diajak pada hal mubah yang berlebihan. Diajak pada hal mubah yang berlebihan. Mubah itu perkara yang boleh. Namun kalau sudah berlebihan, nah itu yang tidak baik. Tidur boleh. Namun kalau dia tidur berlebihan, nah itu yang masalah. Makan juga boleh. Makan yang berlebihan yang masalah. Minum juga boleh. Jalan-jalan boleh. Apapun tadi perkara mubah boleh. Namun kalau dilakukan berlebihan, nah itu yang nanti setan incar lagi ke langkah kelima.
Taib. Sudah berapa langkah Bu? 5. Sekarang yang terakhir. Langkah ke-6. Kalau kelima tidak berhasil karena dia selalu orangnya pokoknya harus sibuk dengan hal baik, maka setan akan incar yang ke-6 ini Bu. Kalau ini orang nganggap baik, namun setan saking jeniusnya dia akan tetap mengincar nomor 6 ini, yaitu setan akan mengajak pada amalan yang mafdul padahal ada amalan yang afdol. Ada istilah mafdul, ada istilah afdol. Mafdul itu kurang afdol. Jadi setan akan ngajak dia pada perkara yang kurang afdol padahal masih ada yang lebih afdol. Maka dalam beramal itu ada skala prioritas. Prioritinya ada Bu. Saya satu waktu ini saya bertentangan, ada 2 kerjaan, saya harus milih yang mana. Kita kalau untuk pekerjaan dunia saja kita tahu, oh saya targetkan ini dulu. Maka setan juga demikian, dia tahu ini ada yang utama, namun setan rayu-rayu misalnya, kamu lakukan ini saja, padahal ini juga baik, namun masih kurang afdol, ada yang lebih baik. Contoh, bisa jadi diajak memilih yang wajib atau yang sunnah. Ibu dahulukan yang mana? Bu, ada wajib, ada sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib dulu. Contoh yang para ulama itu bandingkan, ada perkara, ini dua-duanya sama-sama baik. Sholat tahajud, sholat malam. Ada perkara lagi, ibu tolabul ilmi, nuntut ilmu. Misalnya nih, saya tidurnya jam 12 malam karena ngaji tadi ada pelajaran yang perlu saya selesaikan. Seperti saya contohkan Abu Hurairah dulu itu kesibukannya sampai tengah malam itu sibuk untuk ngulang-ngulang hadis. Sehingga Abu Hurairah itu Bu tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, nggak sempat Bu. Maka Nabi SAW wasiatkan pada Abu Hurairah 3 hal. Lakukanlah sholat witir sebelum tidur, 1. Wasiat kedua pada Abu Hurairah, lakukanlah sholat duha untuk ganti sholat malam tadi yang nggak sempat. 3. Berpuasalah 1 bulan itu ada 3 hari. Coba wasiatnya apa tadi Bu? 1. Lakukanlah witir sebelum tidur. 2. Sholat duha ganti tadi sholat malam. Misalnya kita sholat malam misalnya ada yang ganjil, ya taruhlah 11 lah. Maka dia ganti dengan sholat duha, dia ganti di waktu duha, dia genapkan 11 tadi. Jadi berapa berarti Ibu? 11 digenapkan, tambah 1, berarti jadi berapa? 12, berarti dia kerjakan 12 rakaat di siang hari. Nah maka Abu Hurairah itu nggak sempat sholat malam, dia ganti dengan duha. Lalu disuruh puasa 1 bulan itu minimal 3 hari. Bisa memilih dengan cara puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Nah coba lihat tadi, kenapa Abu Hurairah kok nggak disuruh sholat tahajud saja? Kok disuruh untuk murojaah hadis, suruh ngulang-ngulang hadis? Karena dia tahu prioritinya apa, skala prioritasnya apa Bu. Duduk dia ngulang hafalan, dia itu belajar, itu demi kemaslahatan dirinya dan ini kemaslahatan umat. Orang jadi tahu hadis. Abu Hurairah itu punya hafalan sekitar 5.300 hadis tuh. Hafalan ini mesti dia ulang-ulang. Makanya itu lebih dia prioritaskan daripada dia lakukan sholat malam tadi. Karena ada yang lebih urgen di situ. Maka sampai-sampai Imam Syafi'i katakan,
thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Nuntut ilmu itu lebih afdal dari ibadah sunnah. Menuntut ilmu itu lebih afdal dari ibadah sunnah. Dan ini sekaligus isyarat kita nuntut ilmu itu juga amalan. Berarti duduk dalam majelis ilmu juga dapat ganjaran. Karena Imam Syafi'i bandingkan dua amalan nih. Masa yang satu itu bukan amalan, yang satu amalan? Itu sama-sama ibadah, Bu. Ibu duduk ya, duduk 1,5 jam gitu. Nyatet, walaupun nanti sambil ngantuk-ngantuk sedikit gitu. Ya, dimaklumilah. Kepalanya nunduk terus melek lagi ya. Oh iya ya. Connect. Tadi sinyalnya agak keganggu, Ustaz. Namun sudah duduk kayak gitu, Bu, itu sudah pahala sendiri tuh. Jadi jangan kira duduk ini saya ini belum ibadah apa-apa, Bu. Ibu duduk itu sudah ibadah. Itu sama dengan ibu itu sholat duha, itu ibadah. Nah, nuntut ilmu juga ibadah, Bu. Maka kalau mau dibandingkan lagi, nuntut ilmu itu lebih afdol daripada ibadah sunnah. Maksud Imam Syafi'i apa? Ini saya ngaji, kalau saya milih sholat duha atau saya ngaji, wah masih mending saya ngaji. Walaupun mungkin waktu saya terbatas sekali, Ustaz, saya nggak sempat itu sholat duha ini karena ini padat banget. Ya sudah, dapat ganjaran juga itu. Itu namanya skala prioritas. Setan ngajak yang kurang afdal. Sudah sholat malam aja, ngaji ngapain? Ngantuk aja kamu dalam majelis. Sudahlah, sibuk aja malam hari. Enggak usah nambah ilmu, sudah cukup. Kamu tambah ngaji nanti tambah banyak ilmu, nanti sulit diamalkan. Sudahlah, enggak usah nambah-nambah. Nanti tahu halal haram nanti malah jadi berat. Oh, setan macam-macam tuh rayunya itu, coba lihat tuh. Ya, godaannya kuat banget loh itu. Dia tahu mana yang mafdul, mana yang afdal. Sehingga Imam Ibnul Qayyim itu simpulkan, setan itu dia sebenarnya lagi ngajak ke kebaikan, Bu. Namun di kebaikan ini kurang afdal. Ya, ibu milih satu pintu kebaikan, namun ibu tinggalkan banyak pintu kebaikan lainnya. Itu pintunya yang lain masih banyak. Ibu cuma milih satu. Itu kalau pilih kurang afdal kayak gitu. Pintu kebaikan banyak, kita taruh ada 70 nih. Ibu cuma milih satu pintu, masih ada 69 pintu lainnya. Ibu tinggalkan cuma gara-gara milih yang kurang afdal. Itu yang tadi saya sebut, kadang kita dahulukan mana wajib, mana sunnah. Juga nanti kadang dipilih mana yang maslahatnya lebih besar, mana maslahatnya itu biasa. Kadang juga memilih, ada yang waktu saya ibadah itu, ini waktunya waktu ibadah A ini. Jika bertabrakan dengan ibadah yang satu, ini masih bisa ditunda. Contoh misalnya, ibu lagi dengar azan, terus lagi baca Al-Quran. Jawab azan yang dipilih atau baca Al-Quran, Bu? Kenapa ibu pilih jawab azan? Bukan masalah wajib, Bu. Kenapa? Waktu jawab azan cuma saat ini saja, Bu. Baca Al-Quran masih bisa ditunda. Iya kan? Contoh lagi misalnya, ba'da subuh. Ada dua pilihan, Bu. Saya baca zikir pagi atau saya baca Al-Quran. Mana dulu ibu prioritaskan? Nah, zikir pagi. Karena baca Al-Quran saya masih bisa nunda nih. Zikir pagi waktunya pas pagi ini. Baca Al-Quran saya bisa pagi, saya bisa siang, bisa sore, bisa malam. Itu prioritinya, Bu. Maka setan nanti akan rayu ini, kamu pilih satu pintu kebaikan ini. Itu menurut penilaian kita. Namun kalau kita timbang-timbang, wah ini kurang maslahat, atau waktunya ini kurang pas. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah-langkah setan tadi. Maka setan akan rayu dalam 6 hal. Pertama tadi apa, Bu? Syirik dan kekufuran. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, al-kabair, dosa besar. Yang keempat, as-saghair, dosa kecil. Yang kelima, apa yang kelima? Mubah yang berlebihan. Yang keenam,
ya, ada perkara yang mafdul dirayu setan di situ, padahal masih ada yang lebih afdal. Lalu lihat lagi, berarti kesimpulannya harta haram itu bagian, entah itu dosa besar atau itu dosa kecil. Bisa nanti mengantar juga sampai ke syirik, sampai tingkatan kekafiran, karena orang ada yang kejar dunia itu nggak pernah mikir halal haramnya. Syirik pun diterjang supaya harta ini ada. Setan akan incar itu. Dalam masalah harta juga demikian, langkah setan itu ada. Terus bahaya yang kedua, akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Adanya harta haram membuat kita jadi kurang semangat untuk beramal. Mungkin tahajudnya malas-malasan, ibadahnya juga demikian, suruh ngaji juga demikian. Coba lihat di sini ayat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Lihat, yang dimaksud dengan makan yang thayyib di sini adalah makan yang halal. Sebagaimana disebutkan oleh Said bin Jubair dan Ad-Dhahak. Tadi dikaitkan makan yang thayyib dengan wa'malu sholihah. Lakukanlah amal soleh. Berarti ada kaitannya amal soleh dengan makan yang thayyib. Ingat, thayyib itu makan yang halal ya. Berarti ada kaitannya makan yang halal dengan beramal soleh. Makan halalnya diperhatikan, maka untuk amal solehnya juga makin lebih bagus, makin lebih berkualitas. Jika ada di situ masalah, maka pengaruh juga pada ya amal solehnya tadi. Jadi malas-malasan, jadi kurang semangat untuk ibadah. Seharusnya dia bisa lakukan kewajiban ini untuk keluarkan zakat, untuk haji, itu pun juga nggak bisa karena ada yang haram yang dia nikmati. Terus yang ketiga, memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Saya bacakan ayat dulu, baru saya sebutkan apa sih Yahudi ini, kebiasaan mereka. Allah berfirman, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihimus suh labisa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlimil itsm wa aklihimus suh labisa ma kanu yasnaun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, bermusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Mengapa orang-orang alim mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka, yaitu disebut ahbar, rabbaniyun, ya, disebut ahbar waruhban. Orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram tadi. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Disebut orang Yahudi itu makan yang haram. Terutama orang Yahudi dulu itu di masa Nabi SAW terkenal sebagai saudagar kaya raya. Penduduk Madinah rata-rata itu sibuk dengan pertanian, sehingga mereka butuh modal dan biasanya minjam pada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini punya sifat kalau beri pinjaman dia kenakan riba. Ribanya Yahudi kayak begini. Riba Yahudi. Riba apa dulu, Bu? Ibu-ibu, tambahan dalam utang piutang. Ini tanggal jatuh tempo misalnya, tanggal 12 misalnya ya, sudah pinjam nih. Selama peminjaman
Selama pinjaman dari awal sampai jatuh tempo tadi Bu, ini tidak ada riba sama sekali. Jatuh temponya itu kalau dia bayar tepat waktu, tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada tambahan. Nah, ketika jatuh tempo, kalau orang-orang yang tadi berutang itu tidak bayar, maka dijatuhkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kamu bayar sekarang juga. Pilihan yang kedua, kamu kena riba. Nah, dendanya itu berlaku di sini, Bu. Setelah jatuh tempo, itu baru dikenakan. Sejak awal pinjam, kembalikannya tepat waktu, ya balikan juga seperti itu. Pinjam 1 juta, ya balikan juga 1 juta. Orang Yahudi. Paham, Bu? Kalau sekarang bagaimana? Ibu-ibu. Sekarang bagaimana? Ini jatuh tempo nih. Pas pinjam lagi masa pelunasan, ini dari 2 bulan yang lalu lah misalnya, walaupun ada yang utang 20 tahun, 2 bulan yang lalu, Bu, sampai jatuh tempo. Gimana kalau zaman ini, Bu? Sudah ada tambahan belum? Tambahannya di mana? Oh, tiap bulan sejak tekan kontrak itu sudah ada tambahan. Ya wes, iki tambahan gitu, tambahan lagi gitu. Nah, berarti ini riba, kiwis riba, iki riba, terus lah. Setelah lunasi sini, setelah jatuh tempo nggak lunas, ya mungkin ada yang kasih tenggang waktu juga, denda, atau nanti bisa juga apa? Sita gitu. Ya wes. Ini zamannya Yahudi, ini zaman 2020. Ini padahal dulu ini tradisi jahiliyah. Tradisi apa, Bu? Jahiliyah. Saiki super jahiliyah. Kejam banget, Bu. Paham, Bu? Yahudi tadi sistem ribanya, paham? Ya. Saya ingin tarik ke masa silam biar Ibu tahu masa sekarang. Biar tahu ngerinya itu ngeri banget. Ya, itu nanti jenengan bandingkan tuh. Ini ribanya Yahudi, itu ribanya 2020 itu loh. Pinjam awal bisa jadi nggak ada jaminan apa-apa tau, Bu. Cuma setor KTP mungkin ya, bisa ya. Kalau online itu ada aplikasi online juga sih, Bu. Ada kan? Ada. Aplikasi ada, Bu, di HP, Bu. Cari aja di Play Store coba. Mau tak beritahu? Ada, Bu. Ibu bisa punya 40 aplikasi. Ini belum disaur, yang ini belum nyaur. Nah, buka aplikasi baru lagi, nanti dapat pinjaman lagi. Gali lubang, tutup lubang. Total 40 aplikasi. Yo wes 40 tagihan. Nanti tinggal hitung aja tuh kayak gitunya itu. Ini aja sudah jahiliyah, Bu. Ini diadopsi di awal-awal Islam lagi. Masa jahiliyah masih kayak gini, awal-awal dulu. Sebelum Nabi terapkan nanti hukumnya itu. Diadopsi oleh orang-orang musyrik juga. Mereka adopsi dari orang-orang Yahudi. Lantas ya diterapkan seperti itu. Nah, sekarang lebih kejam lagi berarti. Jadi mau tahu perbedaannya di situ, Bu. Sama-sama riba. Sama-sama ada tambahan dalam peminjaman uang. Dan itu sudah jadi tradisinya orang Yahudi. Namun Yahudi masih mending, Bu. Masih baik hati kalau kita bilang, wih enak ya, kok nggak ada tambahan ya, wis tak milih, weh. Yang penting saya on time. Nah itu, kalau Yahudi itu kayak gitu. Oh namun kalau kamu telat, oh tunggu saja. Kalau kamu telat tunggu aja, ini lebih parah lagi nanti. Namun kalau zaman sekarang lebih parah lagi, sejak awal
Ibu ketika sudah buat perjanjian, sudah bulan depan itu sudah hitung tuh tambahan sampai jatuh tempo selesai gitu. Ini belum saya bahas riba, Bu. Itu baru muqaddimah aja itu, Bu. Ya, itu baru pengantar. Buku riba saya tebal, ya kayak beginilah tebalnya. Saya nggak mau bedah, nanti ibu-ibu pada nangis-nangis, nanti nggak usah aja lah. Ya. Nanti terlalu banyak pikiran nanti. Pelan-pelan dulu. Ini baru muqaddimah. Ya, muqaddimah wis puyeng ya, Bu ya. Terus yang keempat, bahayanya lagi. Badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Yang pernah dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat Ka'ab. Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lamun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguhnya daging yang ada pada tubuh kita yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram, maka akan berhak dibakar dalam api neraka. Terus yang kelima, doa sulit dikabulkan karena adanya harta haram. Pengaruhnya sampai pada doa. Sudah berdoa lama-lama sulit terkabul, Bu. Itu bisa koreksi pada ini. Coba lihat hadisnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Saya bacakan sebagiannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik, yang thayyib. Dan sungguhnya Allah merintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Lalu Nabi ceritakan gini, summa dzakara rajulah. Beliau ceritakan seorang laki-laki. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan jauh, safar. Asy'atsa akbara, di mana dalam keadaan ya kusut berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa. Lantas mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa mat'amu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lahu. Padahal makanannya itu haram, padahal pakaiannya itu haram, dan juga dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Orang ini, Bu, yang diceritakan sebenarnya punya 4 sebab doa terkabul. 4 ini catat, Bu. Ini 4 sebab doa itu terkabul. Yang pertama, menempuh safar. Menempuh safar. Ini saya jelaskan sekilas safar, Bu. Yang kedua, meminta dalam keadaan butuh. Karena tadi dia kan dalam keadaan kusut, ya berdebu, itu lagi banyak-banyak mohon pada Allah itu. Lagi memang urgent, penting banget dia minta. Lagi butuh pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, ya muddu yadahi ila sama, mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, bisa tangannya dirapatkan kayak gini, bagian dalam itu ditengadahkan ke atas atau ke muka, ya seperti ini, atau seperti ini, itu. Terus yang keempat, dia lakukan sebab lagi, Bu, memanggil atau menyebut nama Allah.
Tadi kan dia seru, dia panggil, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu sama kita panggil Asmaul Husna juga, Bu. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ada. Contoh lagi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu contoh. Berapa tadi, Bu? 4 ya. 1 apa? Yutilu safar, melakukan safar. 2 apa, Bu? 2 dalam keadaan butuh. Bisa sambil nangis-nangis, Bu, doanya boleh. Itu tanda butuh banget itu. Mohon sekali, tanda butuh doa bisa diulang-ulang. Ya, saya minta 3 kali, nyebut 3 kali, itu tanda butuh itu. Dan Allah tidak permasalahkan ini, minta banyak sekalipun Allah tidak masalah. Kalau manusia dimintai banyak, protes manusia. Ya, oh kamu kok minta terus, kamu kok minta terus. Allah enggak. Kita minta berulang-ulang lagi, minta lagi, minta lagi. Kalimatnya diulang-ulang satu doa ini, Ibu. Itu malah Allah itu senang, tanda butuh. Yang ketiga apa? Apa? Mengangkat tangan. Yang keempat apa? Menyebut nama Allah. Bisa dengan nyebut Asmaul Husna sesuai dengan isi doa. Coba lihat tadi. Yang pertama apa tadi, Bu? Safar. Safar itu apa safar? Jaraknya pinten kilo, Bu? Saya jelaskan nih biar tahu ini. Mau dari Solo mau kemana gitu tahu. Ya. Jumhur itu nganggap orang itu bersafar kalau menempuh jarak 85 kilo. 4 burud istilah fikihnya ya. 16 farsakh. Pendekatannya 48 mil, pendekatannya lagi 85 kilo. Coba lihat ini baik-baik. Ini dari Kalitan nih. Keluar 85 kilo kira-kira sampai mana? Semarang berapa kilo? Hah? Saya nggak tanya berapa jam ya. Kita pakai hitungan kilo bukan jam. Berapa, Bu? 85 kilo sudah dapat? Saya taruhlah sini Semarang. Ini 85 kilo. Lihat. Ketika ibu keluar dari batas kampung atau batas kota. Saya biasanya sebut kalau di buku-buku itu namanya buku fikih itu batas kampung. Rumah terakhir. Makanya Solo ini agak sulit nih, rumah terakhirnya di mana ya rumah terakhir? Nyambung terus nah? Nyambung kan? Mungkin kalau terpisah jembatan besar atau ada batas di situ baru kelihatan. Taruhlah itu sudah keluar dari Solo sini. Ketika sudah keluar dari batas ini, ibu sudah boleh qashar sholat. Sejak keluar, walaupun belum sampai Semarang, belum sampai 85, namun sudah keluar dari batas kampung, sudah boleh qashar sholat. Sholat 4 rakaat dijadikan 2. Hitungnya bukan pulang balik ya, sekali, bukan PP, sekali ini dari sini ke sini. Kalitan ke Jogja berapa kilo? Coba tanya Mbah Google, coba tanya. Berapa? Kurang dari 80 kan? Kurang je? Kalau saya tuh 65 kalau nggak salah. Hah? Nah, maka kalau ke Jogja, kalau pakai perhitungan ini pendapat jumhur ya, jumhur ulama. Maka kalau sampai Jogja, berarti ibu belum qashar sholat. Gitu. Namun kalau ke Gunung Kidul beda lagi, Bu. Gunung Kidul lebih jauh. 90. Saya ke sini 90 kilo.
Berarti sudah nah, sudah bisa qashar. Saya sejak keluar bukan dari Gunung Kidulnya, Bu. Dari wilayah saya, kecamatan saya itu keluar itu sudah tanah kosong, sana itu jarang rumah. Keluar dari situ sudah boleh qashar sholat sampai nanti ke sini. Itu sudah safar. Ustaz, kenapa nggak pakai pendapat yang menyatakan dilihat dari urf atau kebiasaan masyarakat masing-masing? Itu tidak pakai standar, nanti pakai feeling masing-masing. Jadi orang seenaknya saja nanti. Kita nggak punya standar jelas. Kalau pakai hitungan kilo kayak begini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, maka standarnya sudah jelas, Bu. 85. Enak. Maka kalau memang jarak yang mau ditempuh 85, ketika keluar ya, sudah yakin itu keluar dari batas kampung atau rumah terakhir, maka dari situ sudah boleh apa tadi? Qashar sholat. Ustadz, jamak atau tidak? Jamak itu tergantung, Bu. Apa perbedaan jamak kalau qashar, Bu? Ini nggak mesti selalu ya, Bu ya. Ini jamak itu sendiri, qashar ini sendiri, Bu. Jamak itu kita gabungkan 2 sholat jadi 1 waktu ketika butuh. Kalau qashar ibu lakukan ketika safar. Tidak safar nggak boleh diringkas jadi 2. Cuma saat safar saja kalau qashar, 4 jadi 2 ini kalau safar saja, Bu. Paham ini, Ibu? Paham boten? Saya ulang, jamak itu dilakukan ketika butuh. Contoh, hujan deras, kita jamak, Bu. Namun tidak perlu qashar karena saya lagi nggak pergi, saya lagi di sini, maka cuma jamak saja. Sholat yang kedua saya majukan ke sholat pertama, jamak takdim. Namun kalau qashar dilakukan kapan? Qashar itu saat safar. Ingat kalimatnya baik-baik. Jamak itu ketika butuh. Qashar itu ketika apa, Bu? Safar. Itu beda. Maka bisa jadi ibu jamak sholat tapi tidak qashar. Contoh, ini sudah dari Semarang ya, sudah pergi nih, balik, sudah sampai di Solo. Ustaz, saya belum sempat sholat maghrib, nggak dapat masjid, sekarang sudah sholat isya. Caranya gimana, Bu? Jamak takhir. Namun karena sudah sampai di Solo tidak qashar lagi. Karena sudah sampai maka tidak jadi musafir lagi. Berarti sholat isyanya 4, maghribnya 3. Gitu. Contoh, saya pergi zuhur belum, Bu. Saya balik sudah sampai Solo lagi. Saya kalau masih dalam perjalanan saya bisa qashar, namun ini sudah sampai di tempat saya sudah mukim lagi, maka sholat zuhur asar, misalnya sampai sini asar ya, maka zuhurnya diundur, takhirkan ke waktu asar, namun zuhurnya jadi 4, sholat asarnya juga jadi 4, tidak diqashar. Kenapa? Tidak lagi bersafar, Bu, sudah nyampe Solo. Jadi ingat istilah ini, jamak itu ketika butuh, jamak ketika butuh, qashar ketika safar. Diingat itu baik-baik, nggak bingung. Sekarang Bandara Solo apa, Bu? Adi Sumarno ya. Baik. Ibu sekarang mau terbang ke, ya butuh perjalanan 3 jam di pesawat. Berangkatnya jam 5 sore. Ya, berangkatnya jam 5 sore. Sampai tempat tujuan jam 8 malam. Maghrib isyanya di mana, Bu?
Maghrib isyaknya di mana? Tempat tujuan. Maghribnya berapa, isyaknya berapa? Maghribnya 3, isyaknya tempat tujuan. Sudah safar berarti 2. Sekarang saya mundur lagi. Saya take off, ya. Saya take off. Maghrib berapa? Jam berapa sekarang? 6 ya. Taruhlah jam 6. Saya take off jam 7. Namun suruh boarding jam setengah 7. Perjalanan sama 3 jam. Saya tunggu itu nanti sampai tempat tujuan jam 10 lah. Gitu. Ya, jam 10. Sekarang, ibu sholat maghrib isya di mana? Siapa tahu pesawatnya nanti delay lagi, jam 12 malam lah nyampe gitu. Ibu sholat maghrib isya di mana? Di bandara. Ya, di bandara. Maghribnya berapa, isyaknya berapa? Maghribnya 3, isyaknya kenapa 4? Belum terbang. Kan ibu belum safar. Qashar itu kalau mau safar, Bu, kan masih di sini. Saya belum take off, Ustaz. Oh iya, belum, Bu. Berarti masih sempurna. Paham ini ya? Sekarang, kenapa nggak sholat di pesawat saja? Ya tadi kan, wah wes pesawat aja lah nggak apa-apa. Kenapa, Bu? Kenapa ibu-ibu? Karena gerakan nggak sempurna, Bu. Ibu berdiri bisa di pesawat, berdiri? Berdiri? Maaf ya ibu, samping ya, maaf ya, saya sholat dulu ya. Bisa? Rukuk bisa? Sujud bisa? Enggak kan? Nah, kecuali kalau pesawatnya ada musola. Pesawat domestik kita nggak ada. Paham kan? Berarti ketika itu kita tidak bisa lakukan gerakan rukun-rukun secara sempurna. Maka Nabi SAW itu kalau sholat wajib tidak pernah lakukan di kendaraan, kecuali nanti darurat ya. Daruratnya gimana? Saya terbang nih Ustaz, saya ke Indonesia Timur. Subuh pas di pesawat Ustaz, saya tunda. Landingnya itu jam 7, subuh sudah berakhir. Sholat subuhnya di mana? Di pesawat. Paham kan? Jadi ingat kalimatnya baik-baik ya. Jamak dilakukan ketika apa? Butuh. Qashar ketika apa? Safar. Nggak bisa dibalik itu. Namun seandainya Bu, ibu nggak qashar pun sudah safar nih ya. Saya safar ke Surabaya misalnya dari Solo sini, saya safar. Ibu ketika di sana nggak qashar pun nggak masalah, ibu nggak dihukumi dosa di situ. Misalnya saya sholat pas dengan imam mukim Ustaz, pas zuhur, imamnya kan 4. Yang jadi makmum tentu ikuti imam. Saya 4 Ustaz sama imam zuhur, habis itu saya asar 2, boleh. Karena 4-nya tadi karena mengikuti imam. Ya, gambaran safar tuh kayak gini. Ini pendapat jumhur yang saya pakai. Nah, sekarang kita balik lagi. Berarti pengaruh doa itu karena ada harta yang bermasalah tadi membuat doa itu sulit terkabul. Padahal sudah terpenuhi 4 ini, Bu. Safar dia lakukan, dia dalam keadaan butuh, kemudian dia mengangkat tangan, kemudian orang ini tadi menyebut ya Robbi ya Robbi. Ternyata Nabi katakan apa? Makanannya itu haram, pakaiannya itu haram, terus dikenyangkan juga dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Gimana mungkin bisa dikabulkan? Ya, karena hal-hal itu tadi ada penghalang. Berarti doa bisa terkabul itu kalau terpenuhi syarat, penghalangnya nggak ada. Terpenuhi syarat, penghalangnya nggak ada. Terus yang keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa qastum asnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dzullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara ina. Ina itu cara riba, Bu. Satu model ya cara riba dengan menggunakan trik. Detailnya ada. Terus mengikuti ekor sapi, sibuk dengan ternak. Kemudian ridho dengan bercocok tanam, sibuk dengan pertanian. Dan meninggalkan jihad, di mana jihadnya ketika itu diperintahkan fardu ain, maka Allah akan menguasakan kebinasaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Berarti karena sibuk dengan dunia, tidak perhatikan halal dan haram, malah kita tambahina. Berarti untuk selamat kembali pada ajaran Islam. Lalu yang ketujuh, karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis Ibnu Abbas, "Idza zahara zina wariba fi qaryatin." Jika telah tersebar zina dan riba di suatu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka tadi telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Sebenarnya mereka lagi minta diazab. Dia tadi zina di mana-mana, riba di mana-mana tadi, malah musibah itu sering terjadi. Maka solusi biar musibah nggak turun, Bu, sampai virus-virus berbahaya juga nggak datang, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di mana, Bu? Majelis pengajian. Itu cuma ada di sini. Di luar-luar sana ibu nggak dengar itu. Ada yang larang yang ini, ada yang haramkan yang ini, ada yang bilang itu halal, nggak ada, Bu. Cuma ada di majelis pengajian aja, Bu. Itu makin mengurangi musibah. Lalu kita bahas yang terakhir, harta haram itu sumbernya dari 3. Zolim, riba, dan gharar. Harta haram sumbernya 3, Bu. Satu apa? Zolim. 2, riba. 3, gharar. Mana yang ibu nggak pernah dengar yang mana? Gharar. Gharar itu ada unsur tidak jelas. Mau kasih contoh orang kota apa orang desa? Bu, mau kasih contoh orang kota apa orang desa? Nah, contoh di kampung, mancing. Masuk bayar 100.000. Panitia tetapkan di situ ada ikan yang dikasih label khusus, ikon. Kalau ikan ini berhasil dipancing dalam kurun waktu jam sekian sampai jam sekian, ada yang dapat. Sudah ada itu di sana. Itu ada motor, ada kulkas, ada mesin cuci. Ada 3. Masuknya berapa tadi, Bu? 100.000. Nah, terlalu murah lah, 300. Wes. 300.000. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dapat tadi? Ikan cuma 3 yang ada ikonnya tadi. Berarti yang dapat berapa orang?
3. Padahal bisa jadi yang ikut 50. Unsur tidak jelasnya apa, Bu? 3 yang dapat, 47 tidak dapat. Dapatnya untung-untungan atau memang itu sudah kamu yang harus dapat, atau untung-untungan? Untung-untungan. Seperti itu gambaran goror. Kita sebut judi. Padahal di kolam mancing kayak gini, Bu, itu sudah ditulis di luar, tidak boleh ada perjudian. Iki wes judi, Bu. Gak usah pakai ubah-ubah nama lah di luar. Mau contoh modern lagi di kota, Bu? Mau? Aduh, nanti Ibu ini banyak tahu nanti ya. Ibu beli tiket. Tiketnya 100.000. Masukkan dalam mesin. Bola basket diambil, dimasukkan dalam jaringnya situ. Tek, keluar. Tek, sampai 10, sampai 20, keluar tiket banyak, habis itu ditukar. Sudah dapat gambaran? Sudah dapat gambaran? Sudah. Itu namanya gharar. Saya bawa anak saya ke tempat main kayak gini, Bu. Sudah lihat dari jauh saya. Wah, ini nggak bisa. Ya. Ini nggak terima saya kayak begini. Ibu masukin tiket tadi, terus mesin ambil ini ya. Tek. Kumpulan boneka sini, Bu. Turun ini ambil. Tek. Ada yang nggak dapat kan? Ada yang dapat boneka yang besar, ada yang dapat bagus. Itu nggak sesuai keinginan dia, Bu. Untung-untungan. Betul atau tidak? Nah, itu gambarannya gharar. Paham, Bu? Ini senyum-senyum ini kenapa, Bu? Nggak, saya bilang kasih contoh apa? Saya kasih contoh. Kamu bilang di kampung saya tahu, di kota saya tahu itu. Namun kalau ini tidak masuk gharar, karena kerugiannya dikit, Bu, dan itu nggak dianggap rugi. Ibu masuk toilet bayar berapa? Ada yang pakai cuma pipis sedikit aja kan, 2.000. Betul nggak? Nggak bisa, saya cuma 500 aja lah. Nggak bisa, Bu. Tetap berapa? 2.000. Itu namanya gharar sedikit. Contoh lagi, makan di warung. Makan itu dihitung nasinya apa lauknya, Bu? Kalau prasmanan langsung ambil. Nah, Ibu nasi numpuk segini toh. Nah, nganggo tempe. Tetap yang dihitung apa, Bu? Itu tadi. Kenapa kok tidak dihitung nasinya tadi? Gharar sedikit. Nggak rugi-rugi banget itu yang jual. Namun coba kalau ambil nih, sudah numpuk gini, ternyata di dalamnya sudah ada ayam 1 ekor, telur, tutup, keluarnya kasih ini. Gharar tenan itu. Ibu-ibu yang ada sama anak kos-kosan, itu kayak gitu kerjaan mereka sebagian. Keluarin ayam situ, numpuk nasi. Sudah tutup. Dia kasih keluar tempe sama kerupuk aja. Masnya hebat ya, Masnya ya. Itu dalam ada ayam itu. Itu gharar besar, Bu. Ya. Dia makan makanan haram itu. Sama seperti dulu kalau di sekolah, ambil gorengan 5, bayarnya 2. Itu gimana tobatnya itu, Bu? Tobatnya gimana? Cari yang Mbah yang dulu jualan itu. Mbah, dulu ini saya murid nakal, Mbah. Dulu saya biasanya ambil 5, itu tiap hari lagi. Saya cuma bayar 2. Itu gharar besar banget, Bu. Namun sudah lulus, sudah jadi pengusaha, baru dia lapor sama Mbah. Kalau dia ganti usahanya bagus, sudah ridho, ya sudah aman berarti. Itu namanya gharar.
Sudah dapat gambarannya, goror ya. Jadi harta haram cuma 3 ini Bu sebabnya. Ada zolim, ada riba, ada goror. 3 ini saja, tidak ada yang lain. Nanti zolim rinciannya banyak, riba rinciannya banyak, goror rinciannya banyak. Lengkapnya itu ada di buku ini nih. Harta haram muamalat kontemporer. Ini Ustadz Irwandi Tirmizi. Saya mau ringkasin aja Bu. Ibu mumet nanti baca ini. Jadi buku ini tebal-tebal Bu. Ringkasannya cuma 3 ini. Cuma 3 ini saja. Zolimnya nanti beliau rinci, terus nanti gorornya itu dirinci, ribanya dirinci. Dan ibu biasanya malas baca kayak gini nih, wes paling plastiknya belum dibuka. Ya, kalau beli kayak gini, nah, saya mau ringkasin itu. Zolimnya nanti ada kaitannya dengan hak Allah, ada zolimnya nanti dengan dia rugikan individu. Ada dia rugikan halayak ramai, dia rugikan. Contoh misalnya hak Allah, nanti di pertemuan berikut saya sebutkan ya. Hak Allah contohnya nggak mau bayar zakat Bu, itu kewajiban dia. Kenapa disebut zolim? Itu harta orang miskin masih dipegang orang kaya, nggak mau salurkan. Iya kan? Maka kalau masih ada dalam harta simpanan belum dikeluarkan, berarti itu masih haram Bu. Harusnya diserahkan pada orang miskin yang berhak dapat. Contoh yang dia rugikan individu, dia jual barang najis, dia jual barang haram, barang-barang najis dia jual. Dia muslim, namun misalnya jualan babi misalnya, dia zolimi itu, zolimi individu. Ada yang merugikan orang banyak. Dia timbun barang yang ini jadi kebutuhan pokok, orang sangat-sangat penting sekali cari barang itu. Di saat orang-orang banyak cari, kemudian dia simpan, dia timbun. Ketika harga melonjak tinggi, baru dia keluarkan, rugikan orang banyak. Zolim. Kalau riba tadi sudah kita lihat contohnya. Nah, coba lihat di buletin. Hukum asal setiap muamalat adalah halal selama tidak ada dalil yang melarang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal, riba itu haram. Maka asalnya transaksi ibu mau jualan langsung di toko, di warung, swalayan, jualannya online, asalnya halal dulu Bu. Kecuali ada masalah-masalah. Ya, kecuali ada masalah di situ. Itu bukan barang ibu nyatakan itu barang ibu. Misalnya ini toko lain, ini online ya misalnya ya. Ini online, punya orang lain. Ibu nggak ada izin ke dia ngambil gambar itu, namun ibu foto atau screenshot gambarnya, kemudian ibu edit lagi, kemudian ibu jadikan foto di online ibu, toko online ibu. Ibu belum punya itu. Ini nanti jadi kasus pertama, bajak gambar orang pertama. Kemudian ini jadi kasus yang kedua, ini jual beli barang yang kita belum punya. Kecuali kalau statusnya ibu jadi wakil. Orang lain bilang silakan jualan, ambil foto saya ini, silakan jualan. Nanti kamu ada komisi kalau barangnya laku sekian. Ada kerjasama, beda. Namun asalnya jual beli halal. Kemudian dalil hadis disebutkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam. Nabi SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, membatalkan atau melanjutkan transaksi. Jadi ibu bawa barang ke kasir ya. Di kasir ini ibu masih ada kesempatan, ini namanya khiyar majelis. Saya mau ngambil ini semua atau mungkin uang saya pas-pasan, saya cancel beberapa barang.
Ketika ibu mengcancel beberapa barang, itu namanya khiyar majelis. Saya dengan yang penjaga kasir, saya bilang, maaf, saya ternyata dompet saya cuma uang segini. Maaf mbak, saya ambil sebagian barang ini saja, yang ini nggak jadi. Ibu lagi putuskan mau lanjut atau tidak. Itu namanya khiyar, bu. Contoh lagi, ada namanya aib. Barang itu punya cacat. Maka dalam syariat kita ada namanya khiyar aib, bu. Jadi jika barang itu cacat, saya sudah beli sesuatu, maka saya bisa protes kalau ini cacat, bu. Maka syarat yang kurang bagus dibuat oleh penjual ketika dia tulis di nota, barang yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Padahal mungkin kita cek di tempat, kita belum temukan aibnya, bu. Ketika bawa, masa cuma goncangan dikit saja sudah rusak begitu? Total gak bisa nyala sama sekali. Kan konsumen rugi. Maka syariat tetapkan ada namanya khiyar aib. Jadi karena ada aib, nanti putuskan mau lanjut atau tidak. Terus disebutkan fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, jika keduanya jujur, penjual pembeli jujur, kemudian dan menjelaskan, saling menjelaskan tentang barang ini. Ya kalau memang ini barang second, pernah rusak beritahu saja. Wah ini HP saya ini pernah jatuh 10 kali. Saya sudah hitung, tenan loh ini. Ya kalau ada yang mau beli, alhamdulillah. Kalau enggak, dia sudah berarti sudah jujur. Karena dia mungkin tanya aib, itu pernah jatuh berapa kali HP-mu? Ya beritahu saja. Namun saya kasih protek kayak gini, beritahu juga. Jika saling jujur menjelaskan burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk jual beli tadi. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Namun jika dusta, bohong, tidak jujur, akan musnah keberkahan, akan hilang keberkahan dalam jual beli tadi. Itu jadi dasar juga jual beli asalnya juga boleh. Karena disuruh sini yang penting jujur, ya tidak mengelabui yang lain, maka jual beli ini boleh, mau lanjut atau tidak. Terus juga dijelaskan sini secara ijma, para ulama sepakat akan halalnya jual beli. Lalu ada keterangan di bawah, faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan adalah karena zolim, riba, dan gharar. Ada unsur ketidakjelasan. Inilah yang menyebabkan harta itu haram. Imam Syafi'i mengatakan, ayakun Allah azza wa jalla ahallal bai'a idza kana mimman lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menghalalkan jual beli selama tidak ditemukan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Berarti asalnya jual beli itu boleh. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, annal asla fil muamalati al-hillu wasihatu ma lam yujad dalilun ala tahrim wal fasad. Sesungguhnya hukum asal dalam muamalat adalah halal dan sah selama tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkan dan menunjukkan rusaknya. Maka hukum asal jual beli itu halal sampai kita ada temukan masalah karena bertentangan dengan dalil. Lalu beliau melanjutkan lagi, madama laysa fi dzulmun wala ghararun wala riban fal aslu as-sihhatu. Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezoliman, tidak terdapat goror, ada unsur ketidakjelasan dan riba, maka akan tersebut sah. Maka akad tersebut sah. Diganti situ akan, itu diganti akad. Maka akad tersebut sah. Nah itu yang dibahas terakhir. Maka harta haram dari tiga ini sumbernya: zolim, riba, dan gharar.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang dikaji. Monggo jika ada pertanyaan bisa lewat kertas. Wow. Ustadz, saya tidak punya tabungan dan tidak punya utang. Kalau saya lagi ada kebutuhan, ada saja pekerjaan yang menghasilkan. Kalau pas tidak ada kebutuhan, benar-benar tidak ada penghasilan. Apakah ini disebut harta barokah? Mudah-mudahan hartanya penuh berkah. Kadang orang seperti ini, mungkin uang nggak punya, namun ada saja kemudahan dia itu beroleh. Ya, bisa jadi itu karena keberkahan harta, amal soleh dan seterusnya. Terus saya tidak bisa bayar zakat mal karena tidak pernah mencapai nisab. Ya sudah, berarti tidak dikenakan zakat. Kalau dia mau sedekah sunnah biasa silahkan. Apa solusi untuk usaha yang sedang berkembang membutuhkan modal besar tapi tidak ingin riba? Apakah ada amalan dan doanya? Ya tadi doanya awal tadi itu lah Bu. Apa tadi? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Sekarang usaha kalau kita buat, kita jalankan, butuh modal atau tidak? Ibu-ibu, butuh modal atau tidak? Tidak selamanya butuh. Kalau yang dimaksud dengan modal uang, Bu, kadang cuma modal kepercayaan. Ada yang punya barang, ini yang punya barang nih produsennya Bu. Ibu cuma masarin itu. Dan ibu tidak diharuskan beli barang itu. Nanti kalau barang ini laku, ibu dapat komisi dari situ tuh. Ini nggak pakai modal Bu. Ada modal luar biasa yang lebih daripada modal uang Bu. Modal kepercayaan, amanat. Dan ini yang sudah makin hilang Bu. Kalau ini dijaga, orang itu akan mudah percaya. Mungkin dikasih barang itu terus, sudah Mas, kamu jualin lagi Mas. Oh sekarang sudah laku ya, sudah 20 laku ya. Ini bawa lagi nggak apa-apa. Bisa jadi seperti itu diberikan. Maka kalau mau jaga amanat, ini mesti dijaga baik-baik. Apalagi kalau orang nitip sesuatu kepada kita, kita jaga amanat itu baik-baik. Jika di kantor pemerintahan ada sisa anggaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, namun tidak dikembalikan ke kas negara, melainkan anggaran itu disimpan untuk digunakan kegiatan lain yang tidak teranggarkan, bagaimana hukumnya Ustaz? Memang kayaknya secara regulasi ini sulit dikembalikan Bu. Maka kalau bisa, saran saya, uang ini tidak dibagi sama-sama pegawai, namun uang ini dikeluarkan. Saya masih bisa menilai ini harta syubhat Bu. Itu dikeluarkan dan tidak dipakai untuk dua tujuan saja. Ya, tidak dipakai untuk dua tujuan. Pertama, tidak dipakai pribadi. Yang kedua, tidak dipakai bangun masjid. Maka salurkan untuk yang lainnya. Maka saran saya tidak bagi sama pegawai. Biasanya uang ini dikumpulkan, kemudian jadi makan bersama, traktir bersama gitu. Nah, ini dihapus. Ya, pokoknya salurkan untuk ada orang miskin bisa, fasilitas sosial bisa. Dua tujuan saja nggak boleh. Pakai untuk kepentingan pribadi dan bangun masjid. Bagaimana kalau usaha percetakan yang mencetak formulir-formulir dari lembaga riba? Apakah uang yang dibayarkan termasuk harta haram? Kalau formulirnya itu transaksi riba yang ibu perbanyak misalnya, maka itu jadi masalah, mendukung dalam yang haram berarti. Dan Allah katakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka seperti tadi tidak boleh. Hukum KPR bagaimana? Bu, KPR singkatan dari apa?
Bu, kredit, perumahan, rakyat. Sistemnya utang apa beli? Sistemnya utang apa beli? Saya mau ini jelaskan dulu Bu, apa bedanya beli sama utang? Kalau beli, ibu beli langsung dari pihak A ini, ibu bayar ke dia, dan memang dia yang punya barang. Namun kalau ibu nggak bayar ke yang punya barang ini, ibu bayar ada kerjasama lagi dengan lembaga keuangan yang lainnya, yang ini dimana sudah lunasi pembayaran tadi, ibu nyicil ke dia. Nah di situ ada unsur ribanya Bu. Itulah yang nanti masalah. Maka timbang baik-baik kalau memiliki rumah seperti tadi. Bagaimana hukumnya SOP, pay later menurut syariat Islam? Saya kaji dulu ya. Saya jarang belanja online ya Bu. SOP juga nanti saya coba cek lagi. Bagaimana dengan status pendapatan atau gaji suami saya yang sekarang masih kerja di lembaga ribawi? Sekitar setahun yang lalu sudah mengajukan surat resign, tapi masih ditangguhkan karena masih ada kewajiban. Qadarullah ikhtiar kami menjual rumah belum laku. Coba saran saya, persiapkan untuk sebelum resign dan benar diizinkan, beralih ke usaha halal, rumah mudah-mudahan segera laku, kemudian bangun bisnis yang baru, dapat penghasilan yang halal, itu nanti yang dimanfaatkan selanjutnya dan tidak memanfaatkan apa yang sudah didapati sebelumnya. Wallahu a'lam. Bila ada pekerjaan, lanjut. Masih ada lanjutan. KPR, SOP. KPR tadi, sebentar Bu. Nanti. Ketika saya melamar kerja di suatu instansi, orang tua atau bapak meminta saya untuk memberikan nomor tes saya kepada teman beliau yang memiliki jabatan tinggi di tempat tersebut, dengan maksud bapak menitipkan saya kepada temannya agar saya diterima di tempat kerja tadi. Apakah tindakan seperti ini diperbolehkan Ustadz? Bagaimana dengan gajinya? Ini apa namanya Bu kayak begini? Ini perlu dirinci. Kalau memang di situ dia memang punya keahlian dan dari sisi tes dia memang layak untuk diterima, jadi syarat-syarat juga terpenuhi, bisa saja dia layak untuk diterima memang. Namun kalau memang dia orang yang tidak layak, akhirnya dengan sistem seperti ini lewat teman dekat bapaknya tadi itu akhirnya diterima bukan karena keahlian, tolong ditimbang baik-baik. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah diterima kerja, sekarang sudah kerja 10 tahun Bu, resign apa lanjut? Dulu sudah diterima namun lewat jalur kayak begini misalnya, jalurnya taruhlah bermasalah gitu, sekarang sudah kerja, gajinya bagaimana? Selama ini gajinya bagaimana? Sekarang saya tanyakan, gaji itu berdasarkan tes yang dulu dilakukan pertama atau berdasarkan kerja dia tiap bulan? Gaji itu dapat dari mana Bu? Dinilai dari apa? Apa dari tes penerimaan dulu? Ataukah sekarang sudah kerja ini sudah diterima ya, saya kerja, dia kerjanya itu produktif banget ya, dia kerjanya itu rajin banget ya, akhirnya dia digaji dari situ. Dinilai dari mana Bu? Bukan dari tes awal kan? Baik, maka kalau sudah terlanjur seperti ini, dia tobat yang dulu itu. Ada istilah para ulama, yang dulu itu dia mesti tobati, yang dikerjakan lanjut itu dimaafkan, yaitu dia tidak boleh lagi berbuat curang seperti dulu. Namun selanjutnya karena ini pakai sistem gaji yang baru, bukan berdasarkan tes yang dulu, maka yang ini tidak masalah. Tapi ketika dia tahu dulu salah, maka harus bertobat untuk yang salah tadi. Jadi tolong bedakan seperti itu Bu. Ini bukan berarti bolehkan untuk nyogok, bukan.
Namun masalahnya sudah terjadi nih, ya, sudah terjadi, sudah terlanjur. Namun kerjanya sekarang sudah profesional, sudah bagus, maka dia dinilai dari pekerjaan dia saat ini. Bila ada terus, apakah rezeki yang kami peroleh melalui proses lelang pada proyek pemerintah termasuk haram, di mana ketika menang tender harus ada sekian persen yang akan dibagi-bagi ke tim lelang. Bagi mereka hal ini merupakan etika dalam proses tender tadi. Saya paham. Namun yang diterima oleh bagi ibu yang tadi menangkan tender tadi, ibu nggak masalah dari sisi kalau itu hak ibu, kemudian ibu harus sogok dikarenakan mereka macam-macam. Atau ada uang tips untuk mereka karena mereka yang macam-macam dalam hal ini. Ibu tidak salah di situ. Karena ada yang kita dipersulit untuk suatu pekerjaan, ketika diberi sogokan baru lancar itu. Oh ternyata dia nunggu disogok dulu. Padahal dia sudah tahu itu tugasnya. Namun yang masalah ini bagi yang menerima nih. Yang menerima uangnya haram bagi dirinya, dan bagi yang diberi kalau itu dalam keadaan terpaksa dan memang itu haknya, maka dia tidak masalah untuk itu. Yang menerima saja yang masalah berarti. Sama seperti hukum sogok menyogok dan semacam itu. Kami sekeluarga sudah niat hijrah, memerangi riba bank. 1 tahun ini berusaha menjual aset untuk menutup utang, menjual sawah dan kendaraan. Alhamdulillah sudah sedikit bisa mengurangi utang, tapi masih ada utang. Sudah menawarkan tanah supaya bisa lunas semua, tapi susah sekali lakunya. Doa seperti apa yang kami bisa terbebas dari utang? Tadi Bu, tadi kan doanya tadi saya beri judul apa Bu? Doa melunasi utang. Banyaknya tadi bagaimana? Sepenuh gunung. Baca-baca doa ini sambil lakukan sebab, terus ikhtiar, yang mudah-mudahan Allah mudahkan supaya utangnya cepat lunas. Suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Istri pertama tidak mau dimadu. Suami tidak mau menceraikan dua-duanya. Apakah betul ada pendapat bahwa istri itu tidak perlu dipertemukan dan tidak perlu diakurkan? Apakah ini ada hadis atau tuntunannya? Aduh, banyak-banyak sabar aja Bu ya. Saya dosa berbuat apa-apa. Ikut BPJS atau tidak karena ragu-ragu dengan hukumnya bagaimana? Kalau yang miskin karena nggak mampu dari sisi biaya, silahkan ambil bantuan BPJS tadi. Namun bagi yang mampu, saran saya tidak memanfaatkan, karena di situ sama dengan hukum asuransi nantinya. Asuransi Bu, tiga-tiga ini ada. Zolim ada, riba ada, goror ada. Itu 3 Bu, bukan 1. Dalam asuransi itu ada 3-tiganya sekaligus. Zolimnya ada, ngambil harta orang dengan cara yang batil. Nih, ini ada seorang ibu nih, dia mau ini asuransi kematian ada ya, istilahnya apa Bu? Biar nanti kalau mati dapat asuransi, istilahnya apa? Asuransi jiwa. Kok kematian sih? Asuransi jiwa Bu. Kan ada ketentuan waktunya berapa tahun kan? Ya kan, bayar sekian terus gitu. Mau hentikan di tengah-tengah dibolehkan atau tidak? Tidak boleh. Kena apa Bu? Kena denda kan? Harus bayar sekian, atau kalau meminta kembali paling dikembalikan sekian persen kan? Nah itu yang namanya saya bilang zolim. Ada hak apa sampai dia potong seperti itu? Dia jamin kehidupan kita? Tidak. 1, ribanya, ibu dapat sekian, ini premi yang disetor. Premi mungkin dia cuma setor nanti dapat 2 juta, mungkin bisa dapat 30 juta. Bayar sedikit dapat kembalian lebih banyak. Itu sama dengan kasus utang piutang, kembaliannya juga lebih banyak, riba. Gorornya tidak jelas. Waktu dapat klaim itu kapan? Bisa jadi ada yang sudah bayar terus tiap tahun nggak dapat juga.
dia nggak pernah dapat eksiden, dia nggak pernah dapat kecelakaan, maka klaim nggak akan pernah dia dapat untung-untungan. Maka kalau ditanya tentang asuransi, 3 ini ada, Bu. Saya jawab 2 lagi ya, Bu ya. Apa ciri harta kita halal atau haram? Bisa perhatikan dari sumbernya, bisa perhatikan juga dari ini berkahnya di mana. Karena ada, kita tadi perhatikan dari perkataan awal tadi, sedikit namun dapat berkah. Karena kok terus dipakai kebaikan, terus dimanfaatkan, terus kok ada terus. Nah, bisa diantaranya perhatikan seperti itu. Apakah cara mencucikan harta yang sudah terlanjur tercampur dengan harta yang haram? Sekarang ada harta yang haram. Kalau haram jelas ya, kita bisa cuci itu. Namun kalau hartanya itu harta yang syubhat atau tercampur, ini ada halalnya, ini ada haramnya. Kalau bisa ibu pisahkan itu. Kalau nggak bisa, maka dilihat mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan yang halal, berarti yang haramnya itu sedikit. Maka ibu kira-kira saja ini berapa, dikeluarkan untuk dicuci. Ingat ya, dikeluarkan untuk dicuci, bukan disodakohkan. Harta haram tidak bisa disebut sodakoh. Karena Nabi SAW katakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Berarti cuma diterima yang halal saja. Yang haram tidak disebut sodakoh. Yang ada cuma pencucian harta. Kalau kita kos di Jakarta, apa termasuk safar? Sholat boleh dikosor atau jamaah? Itu anak kos-kosan jadi enak, setiap tahun, sepanjang tahun kosor terus gitu nanti. Tadi yang saya sebutkan, saya tidak sebutkan jumlah hari, Bu. Tadi kan jarak ya, jaraknya berapa kilo tadi? 85. Ya sudah, sampai Jakarta sudah safar. Namun kosor itu ada, atau kita dikatakan musafir dan boleh kosor itu kalau niatan ketika menempati di situ kurang dari 4 hari. Kalau sudah lebih dari 4 hari atau sejak awal saya mau niatan mukim di situ, ngekos, itu namanya mukim. Maka semenjak tinggal di Jakarta tidak lagi mengkosor sholat, tidak lagi disebut musafir, namun dia itu mukim. Cuma dia tidak disebut orang asli situ. Kalau orang asli situ namanya mustautin. Ya, anak kos tinggal di Solo. Nah, itu namanya mustautin. Dia bukan orang asli situ. Kalau orang asli situ disebut mustautin, netap di situ. Berarti kalau mustautin ini nanti pengaruhnya ke hukum yang lain, bukan ke hukum masalah safar tadi, namun pengaruhnya ke hukum sholat Jumat. Mustautin itu tidak mustautin yang menetap itu yang dihitung syarat 40. Bagi sebagian ulama yang menganggap sholat Jumat itu harus 40 orang, maka harus ada 40 orang penduduk asli situ untuk dirikan sholat Jumat. Kalau bukan penduduk asli situ, nanti sholat Jumatnya bisa jadi gugur. Harus ada 40 penduduk asli. Nah, itu contohnya kalau mau bicarakan tentang anak kos-kosan tadi. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita kaji untuk kesempatan pagi hari ini sampai menjelang siang. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti di bulan depan, biar ibu-ibu penasaran, nggak tak jawab semua karena pembahasannya masih panjang, Bu. Ya, karena saya setelah itu bahas tentang masalah zalim, tentang zakat dan hal-hal yang lainnya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya dan Allah anugerahkan kepada kita harta yang halal, dijauhkan dari yang haram, dan kita dimudahkan untuk tawakal penuh pada Allah dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan berbuah hidayah dan amal soleh. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.